PDF. Ya, tapi di sini nanti ada file lagi ya. Apa PDF-nya di PPT kan singkat ya. Ya, oke. Kita mulai ya, ini seperti biasa sama halnya dengan matematika dasar. Kita perkenalkan kontrak kuliahnya ya, dan yang di bawah evaluasinya ya. Kemudian materinya kita langsung, yaitu persamaan diferensial biasa. Nah, nanti ini hubungannya antara turunan dan integral ya. Jadi di sini apa yang dikatakan persamaan diferensial biasa atau kita singkat dengan PDB ya. Umumnya persamaan diferensial di sini ya, apa yang dikatakan persamaan diferensial yaitu sebuah persamaan yang merupakan hubungan antara turunan dari hanya satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih. Nah, seperti turunan kan DY per DX. DY per DX kan itu satu variabel tak bebasnya kan Y. Satu variabel tak bebasnya adalah X. Satu ya. Itu dikatakan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada PD biasa, ada PD parsial. Bedanya apa? Kalau PD biasa yaitu yang memuat hanya satu variabel bebas. Jadi variabel hanya memuat satu variabel bebas. Contohnya di bawah ini. Nah, ini ya. Ini ya. Ya. Nah, ini ya. Formula PPT ya. Misalkan syaratnya. Ya, ini ya. Wah. Bentar. Ini ya. Kelihatan ya. Ya. Nah, di sini ya. Nomor 1. Ini dikatakan PD biasa. Ya, PD biasa di mana yang atas itu variabel tak bebasnya ya, terhadap variabel bebasnya yaitu yang bawah ya. Nah, jadi DY per DX. Hanya ada satu variabel bebas saja yaitu X saja. Yang kedua juga ini PD biasa. Tapi ini tingkat 2, turunan kedua. Ya. Ini juga yang bawah, perhatikan variabel bebasnya adalah X saja. Jadi contoh yang ini dikatakan PD biasa. Beda lagi dengan PD parsial. Kalau PD parsial sama turunan, tapi di bawahnya perhatikan ini D2Z, DX, DY. Nah, berarti ada X dan Y, variabel bebasnya. Lebih dari satu. Begitu pula nomor 2. Nah, ini artinya turunkan Z 2 kali terhadap X terhadap X. Z diturunkan terhadap Y terhadap Y. Nah, variabel bebasnya kan X dan Y. Itu perbedaannya. Nah, yang akan materi kita yaitu mengenai PD biasa. Ya, PD biasa ya. Mengenai PD biasa yang kita pelajari nanti. Nah, kemudian, ya, gimana? Ada yang di ACC. Di ACC. Ini admiti. Bentar. Belum masuk ya?
Berarti partisan. Bentar. Oh, ini di atas. Udah masuk semua kok. 34. Ya, nggak ada. Ini 34. Baik, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, dah. Nah, sekarang mengenai tingkat dan derajat dari suatu PD. Ya. Jika turunan tertinggi pada persamaan tersebut adalah katakan K. Turunannya, ya, turunannya adalah K. Turunan tertingginya adalah K. Maka PD tersebut dikatakan tingkat K. Dan pangkat dari tingkat, ya, itu dikatakan derajat. Katakan L, maka dikatakan derajat L. Berarti PD-nya adalah PD tingkat K derajat L. Nah, contoh yang nomor 1. Ini contoh nomor 1. Ini adalah PD biasa. Karena yang bawah variabel bebasnya X saja. Nah, ini PD berapa? Turunan tertingginya turunan 1. Turunan pertama. Maka dikatakan PD tingkat 1. Pangkat dari PD, pangkat dari turunan ini pangkat 1. Maka dikatakan PD tingkat 1 derajat 1. Nah, nomor 2, perhatikan. Nah, tertinggi adalah turunan kedua. Maka PD-nya tingkat 2. Derajatnya jangan mengambil yang ini. Nah, jangan yang mengambil 3. Kalau ini kan bukan tingkat. Tingkatnya diambil dari sini. Pangkat berapa? Nah, berarti PD tingkat 2 derajat 2. Ya. Nah, yang ini nomor 3. Ini juga PD. Tingkat berapa? Tingkat 1 derajatnya derajat 2. Berarti PD tingkat 1 derajat 2. Jangan ngambil yang ini. Jadi ngambilnya pangkat dari tingkat. Mungkin ini saya tambahi Y double aksen ya. Biar nggak bingung ya. Berarti nomor 3 PD tingkat 1 derajat 1. Ya, itu pengantarnya. Dari PD kita akan menyelesaikan. Penyelesaian PD adalah suatu fungsi-fungsi tanpa turunan-turunan. Jadi tidak ada turunan lagi. Dan selalu memenuhi PD itu. Selalu memenuhi PD itu. Ya. Kalau dikembalikan ke PD akan sama. Jadi itu sudah tidak ada turunan. Ya. Penyelesaian PD. Ya. Penyelesaian umum persamaan diferensial. Sekarang PUPD-nya adalah penyelesaian PD yang memuat konstanta-konstanta sebarang yang banyaknya sama dengan PD tingkat. Nah, katakan PD-nya tingkat 2. Berarti nanti ada konstantanya ada 2. PD-nya tingkat 3, ada 3. Jadi sesuai dengan tingkat. Maka itu umum, masih umum. Masih umum ya. Maka itu dikatakan PD tingkat penyelesaian umum dari PD. Kemudian penyelesaian partikuler dari PD. Nah, apabila dari PUPD di atas ya, PUPD di atas kita ganti kita ganti kita ganti ya, diganti dengan kita ganti konstanta-konstanta sembarang yang sama dengan tingkatnya. Ini PU-nya ya, ke bawah, PP-nya ya. Penyelesaian partikulir ya, dari PD ini kalau kita ganti konstantanya diberi atau diganti dengan nilai tertentu, maka ini dikatakan penyelesaian partikuler. Tapi nanti berapa nilai yang akan dicari, yang diganti ya. Nah, mungkin nanti di contoh soal. Ini mengenai contohnya ini.
Contoh ini dikatakan PD, ya, PD tingkat 2. Nah, ini PD tingkat 2. Ini contoh ini PD tingkat 2. Ya. D2Y, DX2. Berarti turunan kedua adalah 0. Kita akan mencari PUPD-nya, penyelesaiannya. Nah, ini kita jabarkan D, artinya turunan pertama yang dalam kurung kita turunkan lagi terhadap X. Itu pengertiannya sama dengan 0. Lalu kita silang ya, yang X ini, nah, mungkin yang X ini kita silang dikalikan ini, kalikan 0, DX ini. Ya. Berarti tinggal D dalam kurung DY DX, luas kirinya. Berarti ini dikalikan 0, nah, yang ini 0 ya, DX, 0 kali DX. Nah. Lalu dari bentuk PD ini kita integralkan. Integral dari D, DY DX sama dengan ruas kanannya integral 0 DX. Nah, saya tanya dulu ya. Berapa integral DX? Jangan dulu ini, jangan. Halo, berapa integral DX? Ya, berapa? X. Nah, berapa integral D dikurung X? Kan X juga. Nah, yang ini berarti berapa integral dari D dalam kurung DY DX? Kan DY DX. Ya, berarti DY DX udah. Hasil integral 0 berapa? Hasil integral 0. Turunan 7 berapa? 0. Nah, turunan 8? 0. Turunan C? 1. Turunan C terhadap X. Konstanta. C. Nah, turunan C, turunan 7 DX 0. Turunan 7 terhadap X kan 0. Turunan 2 terhadap X kan 0. Turunan sembarang kan 0. Turunan C juga 0. Nah, berarti integral 0 DX adalah C. Karena kalau dikembalikan 0. Ya, berarti Anda kalau udah setiap mengintegralkan selalu ditambah C. Gitu aja kalau bingung. Ya. Berarti kalau bingung, integral yang ke kiri adalah DY DX ditambah C, integral yang kanan adalah ditambah C, lalu digabung. Katakan C1. Nah, berarti turunan setelah diselesaikan integralnya ketemu DY per DX ditambah C1. Ini masih PD. Nah, ini kan PD. Tingkat berapa? Tingkat 1. Kita akan mencari Y-nya. Lalu disilangkan lagi. Kita silangkan DX-nya, kita kalikan dengan C1. Ya, kita kalikan C1, berarti DY sama dengan DY C1 DX. Nah, lalu diintegralkan. Integral DY sama dengan integral C1 DX. Saya tanya lagi. Integral DY berapa? Y, Pak. Y. Nah, ini. Nah, integral C1 DX. C1X. Nah, barusan udah mengintegralkan kan? Barusan sudah mengintegralkan. Berarti ditambah konstanta C2. Nah, ini dikatakan PUPD-nya. Ya, dari bentuk PD ini, PUPD adalah penyelesaian ya yang sudah tidak memuat turunan lagi, tapi ada konstanta 2, C1 dan C2. Kenapa C1, C2? Karena turunannya ini turunan tingkat 2. Jadi tergantung turunannya tingkat berapa. Ini PUPD-nya. Nah, apabila C1X ditambah C2, Anda ganti dengan bilangan tertentu, itu yang dikatakan penyelesaian par
partikuler. Ini untuk mengeceknya, ini selalu memenuhi bentuk PD. Coba kalau Anda kembalikan. Y sama dengan C1X plus C2. Turunan pertamanya berapa? Turunkan C1X plus C2. Atau kalau bingung saya pakai angka dulu. X. Turunkan 7X plus 2. Misalkan berapa? Turunannya. Turunan 7X plus 2. Berapa turunannya? Turunan 7 terus turunan 2 berapa? 0. 0. Berarti turunan pertamanya 7. Turunkan lagi. 0. Nah, 0 kan selalu 0 ini. Nah, turunan ini kan. Nah, sekarang turunan pertama dari C1X plus C2 berapa turunannya? C1X plus C2. X. Turunan C1X C2 terhadap X. Turunkan C1X turunannya berapa? C1. Turunan C2. 0. 0. Berarti turunan pertama adalah C1. Turunkan lagi. Berarti turunan keduanya berapa? 0. 0. Kan sama ini. Nah, jadi PU itu selalu memenuhi bentuk PD ini. Ya. Nah, tadi kalau saya bilang C1 diganti 7, C2-nya diganti 2, bukan umum lagi, tapi penyelesaian partikuler. Ya. Nah, biasanya ada syaratnya. Syaratnya berapa? Mungkin nanti dicontoh. Tuh, mungkin aplikasinya gini. Nah, pada setiap titik X, Y dari suatu berkas kurva datar, diketahui bahwa Anda tahu koefisien arah. Nah, mungkin di matematika dasar kemarin yaitu garis singgung. Ya, jadi garis singgung itu definisi persamaan, yaitu garis singgung ya, DY/DX kan. Nah, garis singgung koefisien arah garis singgung adalah 2 kali absis. Absisnya itu adalah X. Nah, berarti artinya apa? Kalau kita baca koefisien arah garis singgung apa simbolnya? Halo? Ya? Y per X. Itu sama dengan apa kalau 2 kali absis? Absis itu simbolnya apa? Berarti garis koefisien garis singgung yaitu DY/DX sama dengan 2X atau ini yang bawah. Dari ini Anda ketemukan persamaan kuadrat datar yang melalui X-nya 1, Y-nya 2. Kita selesaikan dengan yang ini. DY/DX sama dengan 2X. Sama, kita silang. Berarti 2X. DY sama dengan 2X. Lalu diintegralkan. Integral Y adalah Y. Integral 2X berapa? X pangkat 2. Jangan lupa ditambah konstanta. Ini tambah konstanta. Jadi ini adalah penyelesaian umum dari PD ini. Coba Anda kembalikan. Turunannya berapa? Turunan X kuadrat plus C. X plus C. Turunkan dulu C-nya berapa? 0. Nah, berarti DX-nya kan 2X. Betul kan ini memenuhi? Ya. Memenuhi. Nah, karena ini ada syaratnya atau yang akan kita cari ya, yaitu persamaan kurva datar. Karena melalui 1,2, Anda masukkan ke sini. Y-nya berapa? Y-nya kan 2. Anda ganti. Anda ganti Y-nya. Berarti Y-nya 2 sama dengan X kuadrat. X-nya berapa? X-nya 1. Anda ganti 1 kuadrat. Ditambah C.
Nah, dari sini ketemu C-nya, yaitu 1. Ya, kemudian substitusi ke PUPD-nya, maka ketemu penyelesaian partikuler, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi ini merupakan garis singgung. Garis singgung ya, yang ditanyakan persamaan kurva datar yang melalui 1,2 itu kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1. Coba kalau Anda turunkan ini, turunan X kuadrat plus 1 berapa terhadap X? 2x. X, Pak. 2x. 2x plus 0. Kan sama ini. Memenuhi. Ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu berkas. Salah satu berkas. Bisa bermacam-macam kayaknya. Nah, tapi ini yang melalui 1,2 ketemu ini. Yang melalui 4,5 ketemu ini. Dan sebagainya. Ya. Itu aplikasinya. Ini ada 8 halaman ya. Nanti mungkin contohnya. Nah, sekarang jenis-jenis PD. Nah, sekarang mengenai PD tingkat 1. Ya, PD tingkat 1 derajat 1. Nah, ini ya. Nah, jadi bentuknya perhatikan. Ini fungsi X, Y ya. X, Y, dx. Ini fungsi M, X, Y atau kita kalikan dengan dx. Berarti ini dikalikan dengan dx, coret dx-nya berarti n x y x fungsi x y dy. Yang ini tadi dikalikan dx berarti m dx. Nah, sekarang yang pertama. Jadi sebelum Anda selesaikan perhatikan dulu. Nah, ini masuk ke bentuk PD apa? Nanti ada penyelesaiannya. Nah, ini mungkin saya tinggalkan yang ini ya. Nah, katakan di sini M-nya itu adalah fungsi X saja. Nah, ini adalah X dx. Fungsi X dx ditambah D Y dy. Fungsi Y saja. Nah, ini namanya adalah PD variabel sudah terpisah antara X dan Y. Nah, PD variabel terpisah. Jadi M-nya adalah Fx, N-nya adalah GY, fungsi X dan Y sudah terpisah. Bagaimana penyelesaiannya? Langsung integralkan kalau sudah terpisah. Integral Fx ditambah kalau Anda selesaikan ini sudah terpisah kan variabel X dan Y-nya. Sudah tersendiri. Fx diintegralkan menurut X, GY diintegralkan menurut Y. Langsung kita selesaikan. Ini dikatakan PD dengan variabel terpisah. Ini dasar dari suatu PD. Nah, ini fungsinya 2X dx. Ini fungsinya 2Y dy. Berarti itu sudah terpisah antara X dan Y. Ya, ini maka PU-nya langsung kita integralkan. Jauh ini. Nah, karena terpisah diintegralkan. Berarti 2X dx ditambah integral 2Y dy sama dengan konstanta. Nah, lalu kita integralkan aturan pangkat. Ya. Integral 2x, 2/2, ya 2 per n plus 1 rumusnya. X pangkat n plus 1 atau X kuadrat. Nah, ini juga, ini Y kuadrat. Nah, ini dikatakan PUPD-nya. PUPD-nya. Ya. Ini kalau dikembalikan, ya, kalau Anda turunkan, nah, nanti akan ketemu seperti ini. Coba kalau Anda turunkan. X kuadrat. Diturunkan berapa? Ada kan? Ya, ini kan? Nah, 2X dx ya. Ini bentuk implisit kan? Nah, ini kan? Nah, turunkan terhadap X semua kan?
Ini diturunkan terhadap X, 2X, turunan Y kuadrat terhadap X berapa? Dengar dulu. Terhadap X. X kuadrat terhadap X, itu betul 2X. Y kuadrat terhadap X, waktu Anda menurunkan terhadap X, konstan. Waktu Anda menurunkan terhadap Y, X-nya konstan. Nah, berarti 0 kan? 0. Lalu, kalau belajar fungsi implisit, ini 2X terhadap X, turunan Y kuadrat terhadap Y, 2Y dy. Turunan konstanta berapa? 0. Terhadap X 0. Terhadap Y 0 juga. 0 juga. Kan ini memenuhi. Ya, penyelesaian umum ini Iya. memenuhi. Nah, kalau C-nya diganti berapapun, tetap 0 kan? Asal Iya. jangan diganti dengan X dengan Y. Nah, itu PD dengan variabel terpisah. Bisa. Ya. Bentuk yang kedua. Nah, apabila PD-nya tidak terpisah, tapi dapat dipisahkan. Cirinya apa? Nah, lihat di sini. Fungsi F1 X dikali fungsi G2Y. Catatan, ini perkalian. Ya. Yang ini juga sama. Fungsi F2X dikali G1Y. Nah, karena dapat dipisahkan, silakan pisahkan. Yang DX dipisahkannya apa? Nah, supaya G2Y-nya. Nah, berarti dibagi. Untuk yang DX. Untuk yang DY yang dipisahkan apa? F2X. Berarti di sini. Nah, ya. Berarti semua kita bagi dengan G2Y F2X. Nah, yang ini untuk yang DX, yang habis kan ini. Nah, ini kan habis. Nah, ini kan habis. Nah, kalau kita bagi ya. Nah, kalau kita bagi ya, kita bagi ya yang ini, yang ini. Nah, ini kan habis dengan G2. Ya, berarti tinggal berapa? F1 X dibagi F2X. Nah, udah betul kan? Nah, ini fungsi X saja. DX. Udah terpisah kan? Nah, udah. Sekarang yang kedua. Yang habis yang mana? Kalau kita bagi F2X, yang ini habis. Berarti tinggal G1Y dibagi G2. Nah, ini juga fungsi Y saja. Ini berarti menjadi PD terpisah atau PD yang sudah terpisah. Maka bagaimana penyelesaiannya? Kembali ke atas, diapakan? Diintegralkan. Nah, diintegralkan, ya, diintegralkan, selalu sama dengan C. Loh, udah jelas? Jelas, Pak. Kita lanjutkan. Contoh, yang ini. Nah, ini adalah belum terpisah. Ya, apakah PD dapat dipisahkan? Ini YDX, XDY. Nah, ternyata PD ini adalah PD yang dapat dipisahkan. Berarti dibagi apa? Dibagi XY kan? Dibagi XY. Nah, berarti yang ini kita bagi, ya, X-nya kan habis. Kita bagi dengan ini. Ya, berarti tinggal DX per DX dibagi X. Berarti 1/X DX. Nah, ini adalah fungsi X dikali DX. Nah, yang kedua, ya, nggak ada sama dengan nolnya ya, ini yang kanan ya. Nah, yang ini, yang habis apa? X dicoret. Berarti tinggal DY per Y. Berarti 1/Y DY. Nah, ini juga fungsi Y saja. Ini kan sudah terpisah. Berarti integral DX 1/X DX ditambah integral 1/Y DY sama dengan ln C. Lupa kenapa pakai ln C? Boleh.
Sembarang kan ini. Yang penting ini jangan ada X dan Y-nya. Kenapa kok Pak pakai lon? Karena mau menyederhanakan. Nah, ini hasil integral seper X dx kan ln. Seper Ya. Y dy kan ln. Maka ini ln. Berarti ln X, X. ln Y sama dengan ln C. Pakai sifat logaritma, kalau ditambah menjadi kali. Berarti ln X kali Y sama dengan ln C. Nah, PUPD ini ln, oh berarti X, Y sama dengan C. Nah, ini PUPD-nya. PUPD-nya. Ya, kalau ini diturunkan, nanti akan terbentuk PD, selalu memenuhi PD ini. Ini ada sama dengan nolnya. Nah, itu akan selalu memenuhi. Ya. Coba di ini ya. Kalau diturunkan akan ketemu ini ya. Turunan X Y terhadap X berapa? X Y terhadap X. Konstan. X Y terhadap X. Turunan 7X berapa? 7. 7. Y waktu Anda menurunkan terhadap X, Y-nya konstan. Turunan X kali 7. Turunkan X titik 7. Berapa turunannya? 7. 7. Turunan 7X kan 7. Turunan XY berapa? Terhadap Y dulu. Nah, Y ditambah Anda turunkan terhadap Y sekarang. Kalau terhadap Y berapa? Y. Langsung ya, jangan nggak usah pakai implisit. Sekarang tadi saya tanya lagi. Turunkan terhadap X berapa? X. X Y. X apa? Karena terhadap X berarti Y-nya konstan. enggak. Turunkan X Y terhadap X berapa? Y. Y apa? Terhadap X. Y apa? Y DX apa Y YDY? YD. Ya? Ya, di atas lihat. Ini ada nggak? Sama nggak? Sama. Nah, sekarang ditambah, Anda turunkan terhadap Y. Berapa? Y. XY terhadap Y. X Y. Ya. XY terhadap Y. Turunannya Y. berapa? Masa tadi XY terhadap Y kan X. X DY. Ada nggak ini? Ada. Nah, berarti memenuhi kan? Sekarang C turunkan terhadap X. XJ. Itu Nol. integral. C terhadap X turunannya berapa? 0. 0. Terhadap Y. 0. Nah, di sini misalnya. Nah, ini sama dengan 0. Ya, jadi PUPD ini selalu memenuhi. Halo, udah jelas? Halo? Iya, Pak. Ya, gitu. Jadi Anda sudah mempunyai dua bentuk PD. PD terpisah, PUPD-nya langsung diintegralkan, PD dapat dipisahkan, langsung Anda pisahkan, setelah terpisah baru diintegralkan. Nah, sekarang ada PD yang ketiga. PD homogen, apabila PD ini ternyata bukan PD terpisah, dan PD ini adalah tidak dapat dipisahkan, tapi memenuhi bentuk homogen ini. Ya,
Nanti mengenai jenis homogen di lembaran nanti saya jelaskan ya. Nah, dy per dx sama dengan fy per x. Ya, dah. Nah, atau gini, sementara gini. Nah, ini tidak dapat dipisahkan. Coba, kenapa? Nah, ini jumlah, bukan perkalian. Nah, kalau ini masih perkalian, berarti kalau ini bisa dipisahkan y-nya. Kalau di sini tidak dapat dipisahkan karena ini jumlah. Nah, dan faktor yang sama tidak ada. X kuadrat plus Y kuadrat. Ini jelas tidak dapat dipisahkan ini. Jadi PD nomor 3 tidak terpisah dan tidak dapat dipisahkan. Tapi ini memenuhi PD homogen. Karena memenuhi PD homogen, kita substitusi dengan ini. Y sama dengan PX dy. Nah, ini perkalian, rumus turunan, P kali X, berarti dy Anda ganti dengan P dx ditambah X dp, nanti PD-nya akan terpisah, dapat dipisahkan. Kalau memenuhi PD ini PD homogen. Mungkin lebih jelasnya nanti dijelaskan di PD di homogen, atau kalau bentuknya sekilas kita lihat. Nah, ini X kuadrat, tiap suku, perhatikan, ini Y kuadrat. Ini pasti PD homogen derajat 2. Nah, ya, derajat 2. Nah, kalau ini X dengan Y, lihat pangkatnya aja. Lihat pangkatnya. Kalau dikali, pangkatnya dijumlah. Berarti ini pangkat derajat berapa ini? Derajat itu kan pangkat. Nah, ini pangkat 2. Ini pangkat 2. Kalau yang ini, X dan Y, derajatnya jadi derajat berapa? 1. Yang X-nya 1. Yang Y-nya 1. Jadi, derajat berapa? 0. Kalau 1. kali derajat itu ditambah atau dikurang atau di mana? Ditambah. Ditambah. X kan derajat 1. Y kan derajat 1 jadi derajat 2. Nah, cirinya itu PD homogen itu. Atau lebih jelasnya nanti yang benar, ini hanya trik-trik aja, lihat. Oh, ini kenapa ini X kuadrat plus Y kuadrat dikatakan derajat 1, derajat 2, PD homogen derajat 2. Nanti saya jelaskan mengapa 2XY itu derajat 2. Nah, ya, ke bentuk homogen. Nah, kalau itu nggak usah pakai dicek dulu homogen nggak. Kalau polinomial Anda perhatikan ini derajat 2, ini derajat 2, ini derajat 2. Oh, ini PD homogen derajat 2. Ya, buktinya nanti saya jelaskan. Ya. Nah, karena ini memenuhi PD homogen derajat 2, maka kita substitusi. Nah, yang diganti ini Y-nya saya lingkari ya. Y kita ganti, ya, Y kita ganti, ya, Y-nya kita ganti, ini kita ganti dengan ini, ya, Y-nya kita ganti dengan PX. Setiap mana lagi Y-nya, yang ini kita ganti, Y-nya kita ganti dengan PX dan DY. Jadi yang diganti itu Y dan DY. DY-nya kita ganti dengan ini. Dengan PDX plus XDP. Nanti akan menjadi PD terpisah. Coba kita ganti ya. Berarti X kuadrat tetap. Nah, Y-nya sudah diganti. PX. Ini PX ya, sudah diganti. Ini sudah diganti. Sudah, X kuadrat tetap ya. Y-nya sudah diganti, kuadrat, DX-nya tetap, minus 2X, Y-nya Anda ganti, PX, DY-nya kita ganti. PDX-nya kan diganti ini. Diganti dengan ini. Udah, kita kumpulkan. Kalau tadi variabelnya apa? Di soal variabel X dan Y. Sekarang beda. Variabel
X dan di sini ya, variabel X dan P. Variabelnya berbeda sekarang. Ya, jadi berubah, nanti tinggal dikembalikan ke X dan Y. Diganti. Nah, kita kumpulkan sekarang untuk untuk yang DX. Nah, kita kumpulkan untuk yang DX. Nah, kita keluarkan yang DX dan P di sini. Nah, kita kumpulkan P dan X ya. Nah, kita gabung ya. Di sini ada DX kan, berarti ada X kuadrat. Nah, ini sudah ditulis di sini. X kuadrat. Nah, udah dikelompokkan. Nah, X kuadrat DX. Nah, ini kan X kuadrat DX. Terus berapa lagi? Yang ini udah dipindahkan sini. Nah, DX-nya udah. Yang dari sini ada DX, yaitu 2X PX P. Jadi 2X-nya ada berapa ini kalau dikalikan dengan ini? Halo? X-nya berapa yang di Cawang? 2X PX P. Jadi P berapa? P berapa? P-nya pangkat berapa? Dua. Terus X-nya? X-nya pangkat berapa? Anda kalikan. X. Pangkatnya. 2XVE. Nah, yang ini ya. Ya, sama enggak? Nah, yang saya Cawang. Dikurangi 2PX, P kuadrat, E kuadrat, DE kan? Ya. Nah, udah Ya. yang dari DX ini udah digabung, sekarang yang DP ini. Berarti X DP dikali ini kan? Berarti pangkatnya berapa? 2X PX kali X. Saya tulis di sini. 2X saya tulis, PX saya tulis, X DP kan? Berarti di sini P-nya pangkat berapa ini? P-nya ada berapa? 1. Nah, X-nya ada berapa? 3. Nah, berarti ini kan 2P pangkat 3 DX yang ini, yang ini. Nah, sekarang yang ini kita selesaikan. X kuadrat, nah ini kan sama lah ini. Suku yang kuadrat ketiga. P kuadrat X kuadrat min 2P X kuadrat X kuadrat sama enggak? Enggak. Variabelnya. Sama. Nah, itu kan bisa digabung. Ini positif, ini negatif, jadi berapa? Minus 1. Wah, minus 1 ini kan? Berarti minus 1 P kuadrat X kuadrat. Nah, ini PD ini dapat dipisahkan. Coba suku yang sama, faktor yang sama, X dikeluarkan, X kuadrat, berarti tinggal 1 dikurangi P kuadrat. Nah, ini fungsi X kuadrat, fungsi X saja, dikali fungsi P saja. Nah, ini dikalikan. Yang ini juga terpisah. Fungsi 2P dikali fungsi X saja. Nah, ini adalah PD. Kita bagi untuk DX, berarti kita bagi dengan ini. Ya, 1 P kuadrat. Anda pisahkan. Untuk DP yang dipisahkan X pangkat 3. Berarti kita bagi. Ya, yang habis, yang ini. Ini habis kan? Berarti tinggal X kuadrat DX dibagi X pangkat 3. Berarti X kuadrat dibagi X pangkat 3. Jadi 1/X DX. Nah,
Sekarang yang ini, yang habis yang mana? Kita bagi. Ini X kuadrat, X pangkat 3 habis. Ya ini X pangkat 3 habis. Berarti tinggal berapa? Min 2P dibagi 1 min P kuadrat. Nah ini PD terpisah. Ini kan sudah terpisah antara variabel X dan Y. Lantas diintegralkan. Berarti ya integral 1/X dx dikurangi integral 2P 1 min P kuadrat dP. Nah ini sudah terpisah. Anda tahu integral 1/X adalah 1 per yang ini tetap ya dulu. Nah, yang Anda tahu kan ln. Ya, kita perhatikan yang pecahan ini. Yang pecahan ini, Anda substitusi dengan ini. Tapi Anda kembalikan, coba saya tanya, 1 min P kuadrat kalau dikembalikan, turunannya terhadap P berapa? Halo? Turunan dari 1 berapa? C 0. Oh, turunan min 2 min P kuadrat terhadap P berapa? Min 2V dV. Min 2 P dP. Ada nggak di sini? Di soalnya. Sama nggak? Min di depan. 2P dP kan? Ya. Nah, kalau ini dikembalikan, udah sama kan? Nah, berarti tidak berubah ini. Oh, di sini berapa? Min 2 PDP. Yang diminta negatif kan? Berarti ini jadi positif ini. Jelas nggak? Ini jadi positif. Ya. Udah. Nah, ini kan ln. 1/X dx kan? Sama kan? Tapi bukan 1/X apa? Bukan ln X, tapi ln 1 min P kuadrat. Sama dengan ln C. Ya, itu. Nah, berarti hasilnya ya dari 1/X dx adalah ln. Hasil ini juga sama ln, tapi 1 min P kuadrat sama dengan ln C. Ya, nah ini hasilnya ln X ditambah ln 1 min P kuadrat sama dengan ln C. Nah, kita sederhanakan ini yang ln. Ln X ditambah ln 1 min P kuadrat sama dengan ln C. Ya. Berarti dikalikan kalau tambah. Berarti ln X dikali 1 min P kuadrat sama dengan ln C. Nah, udah. Nah, tadi waktu Anda substitusi bahwa Y diganti dengan PX, sekarang Anda kembalikan P-nya. P-nya apa? P-nya adalah Y per X. Kita kembalikan Y per X. Ya. Y per X. Berarti di sini, karena ini ln, luas kiri dan kanan, maka X dalam kurung 1 min P kuadrat itu sama dengan C. Ya. Nah, kita kembalikan P-nya. Berarti X dalam kurung 1 P yang ini kita kembalikan. Nah, P adalah kita kembalikan ya dari substitusi tadi dengan diganti. Nah, Anda ganti ya. Anda ganti dengan Y per X. Nah, diganti dengan Y per X. Diganti dengan Y per X. Ya. Berarti 1 dikurangi Y per X dikuadratkan, Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C. Anda kalikan, X kali 1 adalah X. Atau ini dijadikan pecahan, dulu pengurangan, ininya X-nya tetap. Berarti dijadikan pembagi X kuadrat. Berarti X kuadrat kali 1, berarti X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat. Nah ini dicoret X-nya. Berarti ketemu X kuadrat min Y kuadrat dibagi X sama dengan C. Nah, ini penyelesaian umumnya. Boleh disilang? Boleh ke sini. Berarti X kuadrat min Y kuadrat sama dengan CX. Itu adalah PUPD-nya. Ya. Jadi PUPD-nya
X kuadrat min Y kuadrat. Ini ya PUPD-nya. Ya, ini PUPD-nya. Ada yang ditanyakan? Halo? Sudah, Pak. Jelas. Nah, kita lanjutkan ke jenis PD yang keempat, yaitu PD eksak. Nah, PD eksak, ternyata apabila Anda tidak satu buah PD itu bisa memenuhi beberapa PD ya. Ya, PD eksak, kalau misalkan PD-nya tidak dapat dipisahkan. Yang paling gampang itu kalau sudah terpisah langsung diintegralkan. Itu yang paling gampang. Ternyata bentuk PD ini tidak terpisah X dan Y-nya dan tidak dapat dipisahkan dan bukan homogen. Tapi bila M-nya diturunkan terhadap Y, ternyata sama dengan N diturunkan terhadap X. Itu PD eksak. Nah, coba ya, yang tadi PD eksak bukan. Ini. Coba ini contoh. Yang contoh ini. Contoh nomor ini. Bentar. Contoh. Yang ini. DY. Ini. Ini ada konstanta ya. Yang nomor 2. Ini PD eksak bukan? Perhatikan yang ini. DY 2DX. Eksak bukan? Lihat di berarti ini harus negatif ya. Ini saya pindahkan DY-nya ke kanan. Berarti negatif ya, negatif DY. Nah, ini harus sama. Ya, nanti tinggal dikalikan negatif positif aja. Ya. Nah, sekarang ini sebagai apa? M-nya. Anda turunkan terhadap Y berapa? 2X terhadap Y. Perhatikan, dengarkan. Terhadap Y. 2X diturunkan terhadap Y. Berapa? Halo? 2. X terhadap Y. Nah, ini kan MY kan? Ini M-nya kan? Nah, M2M-nya kan 2X. MY kan? Karena ini koefisien dari DX kan ini. Berarti turunkan terhadap Y berapa? 2DY. Turunkan terhadap Y. Bukan terhadap X. 2Y. Turunkan terhadap Y. Bukan X. Waktu Anda menurunkan terhadap X, Y-nya konstan. Waktu Anda menurunkan terhadap Y, X-nya konstan. Waktu Anda menurunkan terhadap X, Y-nya konstan. 2X itu perannya sebagai apa ini kalau terhadap Y? Kalau terhadap X, ya 2. Kalau terhadap Y? 1 ya. Ya? 2X, Pak. Terhadap Y. X. Saya dengarkan dulu. Waktu Anda menurunkan terhadap X, Y-nya konstan. Saya tanya, waktu terhadap Y, X-nya konstan. Jadi 2X ini sebagai konstan ini. Karena saya tanya terhadap Y, berapa turunannya?
1 ya, Pak. 2X terhadap Y. Turunan konstan berapa? 0. 0. Anda turunkan 2X terhadap Y, ya 0. Tidak ada Y-nya. 0 ya. Nah, sekarang di depannya DJ ada apa? Kalau Anda tulis itu angka berapa? Kalau DJ? 1. 12, 1. Nah, itu fungsi N. Nah, 1 diturunkan terhadap X berapa? Terhadap X. 1 terhadap X. Turunan, ingat. Berapa turunannya? Terhadap X. Halo, ya, berapa? Berapa? 0 ya, Pak. 0. Nah, sama nggak? Sama, Pak. Nah, berarti ini adalah PD apa? PD eksak juga kan? Iya, Pak. PD eksak kan? Nah, jadi ini memenuhi PD terpisah, PD eksak. Boleh pakai PD, penyelesaian dengan eksak rumus nanti? Boleh. Tapi buat apa? Kan lama. Kalau pakai rumus. Kan ini integral apa? Ini memenuhi PD terpisah dan PD eksak. Anda lebih baik selesaikan dengan PD dapat dipisahkan karena langsung Anda integralkan. Nah, integralkan ini kan lebih gampang. Oke, saya tes lagi yang nomor ini. Mana lagi ya? PD eksak. Mana yang? Yang ini. Bentuknya coba. 2X diturunkan terhadap Y berapa? Ininya X loh ya. Berarti MY kan? Berapa MY-nya? Turunkan terhadap ini. Terhadap apa? Terhadap Y berapa? 2X terhadap Y. X terhadap Y. Berapa? 0, Pak. 0. Yang ini N-nya terhadap X berapa? 0. 0 juga kan? Oh, berarti PD ini PD eksak juga. PD eksak juga kan? Tapi lebih panjang. Penyelesaiannya kalau dengan eksak, loh ini udah tahu PD-nya PD terpisah. Langsung aja Pak diintegralkan. Ya, langsung diintegralkan. Jelas. Ini kita ngecek PD eksaknya. Ini sekarang. Nah, yang ini. Ini slide 5 ya. Nah, ini. PD eksak bukan? Anda turunkan terhadap apa? Yang dicawang, YDX. Berapa turunannya terhadap Y? M-nya kan Y. Anda turunkan terhadap Y berapa? 1. 1. Nah, sekarang yang ini N. Anda turunkan, karena di sini Y, Anda turunkan terhadap X berapa? 0. Berapa? 0. X perhatikan. Ini kan DX. Berarti terhadap Y berapa turunannya? Yang ini. 1. Ini 1. Ya. Yang ini
Karena Y berarti ini turunkan terhadap X. Berapa? 1, Pak. Berapa? 1. 1. 1 juga. Eksak bukan ini. Ya. Ya. Nah, karena MY sama dengan NX, ini PD eksak juga. Tapi buat apa diselesaikan dengan PD eksak? Panjang. Nah, lebih baik Anda sudah langsung di PD terpisah kan? Halo, jelas? Jelas. Jelas, Pak. Sekarang ini yang tadi, apakah PD ini PD eksak? Sekarang ini X. Berarti Anda turunkan terhadap apa? Depannya. X, Pak. Loh, ini DX. Berarti ini M. Anda cari MY kan? Berarti diturunkan terhadap Y berapa? MY. Pada Y. Terhadap Y. X kuadrat berapa? Ada Y-nya enggak? Tidak ada. Nah, berarti berapa turunannya? 0. 0. Sekarang yang ini. Y kuadrat. Turunannya berapa? 2Y. Ingat. Y. 2Y. Nah, sekarang yang ini. DY. Berarti Anda turunkan ini. Min 2XY terhadap X. Berapa? Terhadap X. Min X. Berapa terhadap X? Min X. Min 2XY terhadap X. Min 2 apa? Min 2Y. Min 2Y. Ya. Tinggal bingung, kalau bingung Y-nya kedepankan. Min 2Y X terhadap X adalah apa? Min 2Y. Sama enggak dengan yang tadi? Yang ini berapa? Ya. Yang ini berapa? 2Y. 2Y. Kalau yang ini? Min? Ya. Min 2Y. Min 2. Sama enggak? Enggak. Nah, berarti ini bukan PD eksak. Kecuali negatifnya, saya ganti jadi positif. Nah, ya, kita ganti positif, ini akan menjadi PD eksak. Ya, berarti PD ini hanya memenuhi PD homogen saja, ya, bukan PD eksak. Kecuali yang ini kita ganti positif. Ternyata kalau ini positif, selain PD homogen juga PD eksak. Jadi bisa Anda lakukan dengan 2 cara. Jelas? Nah, Pak, bagaimana penyelesaiannya kalau PD-nya ternyata memenuhi PD eksak? Nah, ya ini rumusnya. Ini PUPD-nya. Nah, Anda lakukan salah satu aja. Integral M dx ya, ditambah bla 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 sekian. Ya, ini rumusnya. Dengan catatan, kalau memenuhi PD eksak, untuk mengeceknya yaitu dengan M-nya ini O ini X, berarti ini diturunkan terhadap Y. Oh ini DY diturunkan terhadap X. Kalau sama berarti memenuhi PD eksak. Nah, contoh ini diturunkan. Nah, ini M-nya kan ini. Nah, ya. Ini M-nya. Ya. Di sini M-nya adalah 2XY kan ini. Ya, berat plus 1. Anda turunkan 2XY terhadap Y. Hati-hati di sini. Nah, terhadap Y kan. Karena ini koefisien dari DX kan. Nah, ternyata kalau diturunkan terhadap Y adalah 2X. Sedangkan ini
Nah, koefisien dari Y berarti turunkannya terhadap X. Ternyata turunnya 2X. Ini kan sama dengan ini. Nah, berarti ini adalah PD eksak. Feedback. PD eksak memenuhi ya. Nah, saya tes lagi. Ini PD ini dapat dipisahkan enggak? Nah, ini dapat dipisahkan enggak? Bisa. Yang ini supaya terpisah dibagi apa? Dibagi X. DX. Apanya yang mau dipisahkan? Ya Y-nya. Berarti kita bagi dengan apa? Y. Y. Yang ini, nah ini fungsi X saja kan? Kita bagi dengan apa? Supaya terpisah. X kuadrat. Nah, plus 1. Ya, berarti ini juga dapat dipisahkan. Misalkan Nah, jadi contoh yang ini PD yang dapat dipisahkan dan PD eksak. Ya. Nah, sekarang apakah memenuhi PD homogen? Nah, tinggal mengetesnya kalau polinomial tinggal dilihat. Nah, ini derajat berapa? 2XY. Saya tanya derajatnya aja. Pangkatnya. Derajat berapa ini? XY. Nah, derajat 2. Tiap suku ya dilihat. Yang X kuadrat derajat 2 nggak? Derajat berapa? 2. Yang satu ini tidak mempunyai derajat atau X pangkat 0. PD homogen nggak ini? Ya bukan homogen. Karena di sini derajatnya beda. Ya, harusnya tiap suku kan sama. Ini derajat 2, udah oke. Ini derajat 2, tapi di sini ini tidak ada derajatnya. Berarti bentuk PD yang keempat ini tidak memenuhi bentuk PD homogen. Yang memenuhi adalah PD eksak yang sudah dijelaskan di bawahnya dan PD yang dapat dipisahkan. Nah, silakan Anda coba dengan PD terpisah nanti. Ya. Jadi kita coba yang nomor 1 ini dengan PD eksak. Rumusnya ini. Nah, ini sudah dites. MY sama dengan NE. Nah, kita coba. Nah, ini kan, ini. Nah, dari rumus saya tulis ulang lagi. Nah, rumusnya berarti tinggal masukkan M, Anda ganti dengan 2XE, ganti M-nya sudah, kita ganti, kemudian tambah integral N-nya adalah X kuadrat 1, sudah dimasukkan, kemudian min-do per 2Y turunan diturunkan terhadap Y, integral M-nya adalah 2XE, DY sama dengan C. Kita masukkan dulu variabelnya. Ini kita selesaikan. Integral dari 2XY adalah X kuadrat dari Y menurut X. Nah, ini integralnya. Saya tanya dulu. Di belakangnya Y-nya konstan. Kalau integral 2X berapa? 2 per berapa? 2X. 2 per berapa? DX. Integral. Bukan turunan. Integral 2X dulu aja, supaya nggak bingung. Integral 2X berapa? 2 per berapa? 2 per X. 2 per Ya. N plus 1. Pangkatnya kan 1. Jadi berapa integral 2X? Per 2. Udah, terus? X pangkat berapa? X pangkat 2. Nah, jadi integral 2X adalah X pangkat 2. Nah, di belakangnya ada Y. Berarti
Integral 2X Y adalah X kuadrat Y. Nah, ini. Ya, integralnya. Sudah diselesaikan. Untuk yang kedua, nah, tidak bisa langsung. Kita selesaikan dulu yang ini. Yang saya cawang. Atau gini. Nah, kita selesaikannya yang ini dulu. Ya, satu. Yang ini. Nah, ya, ini dengan ini sama enggak? Sama enggak? Sama. Nah, berarti tadi sudah diperoleh X kuadrat Y. Ini ditulis dulu. Integral kurung X kuadrat plus 1 min do per do Y. Nah, kita selesaikan dengan ini. Sama dengan ini kan? Hasilnya berapa? Yang di depan berapa ini hasilnya? 2XY. Nah, 2XY. Berarti ini juga sama kan? Ya. Nah, hasil yang ini. Oh, bukan hasil integralnya X kuadrat Y. Kuadrat Y. X kuadrat Y. Ini juga sama. X kuadrat Y. Sudah. Sama dengan C. Ini ditulis lagi. X kuadrat Y-nya. Nah, kita sekarang selesaikan dulu ini. Turunan. Nah, turunan. Kita selesaikan ini. Bertahap ya. Ini nggak bisa langsung. Nah, makanya kalau dengan PD dapat dipisahkan ya lebih enak dengan PD yang terpisah tadi. Nah, kita selesaikan ini. Ini ditulis lagi X kuadrat Y ya, ditambah integral ditulis lagi X kuadrat plus Y. Nah, turunan X kuadrat Y, turunan ini do per do Y. X kuadrat Y terhadap Y, turunannya berapa? X kuadrat Y terhadap Y. Satu. Saya dengar dulu. Turunkan X kuadrat Y. Saya ganti ya. Turunan 7Y berapa? 7. Nah, turunan X kuadrat Y terhadap Y. X kuadrat Y. X kuadrat kan sebagai koefisien itu. Nah, berarti turunannya ada. Jelas? Ya. Nah, udah selesai. Ada yang habis. Yang ini habis. Yang ini habis. Nah, yang ini kita coret. X kuadrat min X kuadrat. Berarti yang ini kita tulis lagi. X kuadrat Y. Nah, ini dicoret. Berarti tinggal 1. Berapa integral DY? Berapa integral 1 DY? Nggak usah disebutkan satunya. Berapa integral DY? Halo? Y. Nah, integral DY adalah Y. Oh, ini belum ya. Nah, di sini ya. Nah, ya. Berarti ini PUPD-nya. E kuadrat Y ditambah Y sama dengan C. Nah, kita coba dengan rumus yang kedua. Ya. Nah, berarti ini N-nya. Ya. Nah, ini M-nya. Ya. Kemudian ini N-nya. Ya. Hasil integral. Nah, X kuadrat menurut Y. Integralnya berapa? Ayo. X kuadrat integralkan terhadap Y. Berapa? Integral X kuadrat terhadap Y. Integral 7DY berapa? Halo? 7Y. Kalau kuadrat? X kuadrat? Kan koefisiennya. X kuadrat Y kan? Loh. Turunan integral X kuadrat menurut Y. X Ya X kuadrat Y. kuadrat Y. Nah, integral 1 Y kan ini. Ya. Ya.
Nah, sekarang yang ini tidak bisa langsung. Nah, sama nggak dengan yang kanan ini? Nah, sama nggak dengan yang ini? Sama. Sama ya. Berarti kita sama kan? Nah, yang ini. Ya, tadi sudah diperoleh E kuadrat Y plus Y. Ya, ini juga sama. E kuadrat plus Y. E kuadrat plus Y. Udah. Nah, sekarang kita tulis lagi E kuadrat Y plus Y ditambah integral 2XY. Nah, Anda turunan ini. Nah, turunkan terhadap X. Perhatikan di sini ke bawahnya. Terhadap X berapa? X kuadrat. X kuadrat Y terhadap X. Udah, X kuadrat dulu saya tanyakannya. Turunkan terhadap X. Berapa? X kuadrat berapa terhadap X? X. Nah, di belakangnya ada Y. Bagaimana kalau 2X. turunan X kuadrat Y? 2X, 2X Y. Nah, di depannya ada negatif. Berarti negatif. Ya, negatif 2X Y. Sekarang berapa turunan Y terhadap X? 0. 0. Nah, 0 kan? Nah, ya. Berarti bentuknya jadi X kuadrat Y ditambah Y ditambah integral 2XY min 2XY. Ada yang dicoret nggak ini? Nah, yang ini kan 2XY. habis dengan ini. Ya. Berarti tinggal integral 0 kan? Ya. Nah, makanya ini, Pak, ini dijadikan C1. Ini sementara C1 dulu. Ya. Nah, sebenarnya boleh C langsung C, boleh tidak. Nah, kenapa C1? Nah, ini saya tulis lagi, X kuadrat Y plus Y integral 0. Nah, kita ini udah dicoret sama dengan C, berarti X kuadrat Y plus Y ditulis lagi, integral 0 adalah C2. Nah, coba kalau turunkan, betul nggak 0? Turunan C2. Halo, turunan C2 terhadap X berapa? Betul. 0 kan? Nah, ya. Lalu 0. C2-nya digabung, jadi C1 dikurangi C2. Anda asumsikan ini adalah C. Ya, berarti ini PUPD-nya. Nah, itu PU penyelesaian umum. Mungkin sudah cukup dulu ya. Nah, kita coba nanti hari jadwalnya. Hari Kamis apa Rabu? Rabu. Rabu kita lanjutkan. Silakan dicoba dulu ini latihan-latihannya. Nah, ya, nanti kita akan bahas kembali. Sudah cukup ya? Yang print screen-nya Mbak Safira ya. Dikirimkan ke itu ya, ke grup. Ya, Pak. Ya, kirim ke grup aja. Sudah cukup ya. Jadi yang tadi itu udah saya kirim ya PDF-nya, udah dikirim belum? Oh, di grup Pak. apa? PowerPoint ya? Iya, Pak. Ya, mungkin nanti PDF-nya ya. Kita lanjutkan nanti ya. Jadi pertemuan dalam 1 minggu ini nanti udah ada 4 PD ya. PD apa? PD terpisah, penyelesaiannya langsung diintegralkan sama dengan C. Apabila PD-nya dapat dipisahkan, silakan pisahkan. Setelah terpisah langsung diintegralkan. Apabila
tidak terpisah dan tidak dapat dipisahkan, tapi memenuhi PD homogen. Gambarannya tadi ya, derajatnya tiap suku, atau nanti hari Rabu kita jelaskan apa yang dikatakan fungsi homogen. Ya. Lalu substitusi Y diganti dengan PX, DY diganti dengan PDX, ditambah XDP, nanti akan terpisah. Kalau sudah terpisah, lalu diintegralkan, karena variabelnya ada P, ya, P-nya ganti, kembalikan ke Y dan X. Nah, itu PD homogen. Kalau PD eksak, dengan catatan harus memenuhi koefisien dari DX, itu dikatakan MM, lalu diturunkan terhadap Y, dan koefisien dari Y adalah katakan N, diturunkan terhadap X. Apabila sama, maka itu PD eksak. Bagaimana PU-nya, penyelesaian umumnya? Yaitu menggunakan 2 rumus itu. Nanti kalau ujian cukup 1 rumus saja. Nah, itu hanya untuk membandingkan, ya, untuk membandingkan. Jadi mungkin untuk hari Rabunya kita lanjutkan dengan soal-soalnya, ya. Tapi dicoba dulu, ya. Kita silakan dicoba dulu, diselesaikan, ya. Nanti saya akan jelaskan, mungkin ditambah lagi dengan soal-soal yang lain. Sudah cukup ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya.